Welcome home. Selamat datang kembali dalam ibadah raya GBI Duta Kerajaan Jatibarang. Kami menyapa dan menyambut saudara semua hari ini, baik yang beribadah onsite maupun yang beribadah online di rumah. Selain ibadah raya di hari Minggu, pastikan kita juga bersekutu bersama saudara seiman dalam kelompok Dekom, baik secara online maupun tatap muka. Berikut kelompok-kelompok Dekom yang bisa saudara-saudari ikuti. Yang pertama, ada Dekom Gracia dengan Gembala Dekom Bapak Heri dan wakilnya Saudara Aven yang diadakan setiap hari Selasa pukul 6:30 malam. Yang kedua, Dekom Talitakum dengan Gembala Dekom Bapak Kurniawan dan wakilnya Bapak Derajat yang akan diadakan setiap hari Selasa pukul 7 malam. Yang ketiga, Dekom Bethlehem dengan Gembala Dekom Ibu Lani dan wakilnya Ibu Iping yang bergabung dengan Dekom Gloria dengan Gembala Dekom Ibu Tuti dan wakilnya Bapak Oklay, yang diadakan setiap hari Selasa pukul 7 malam. Yang terakhir ada Dekom Favor dengan Gembala Dekom Bapak Aping dan wakilnya Bapak Todo yang dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 7 malam. Mari terus memberi diri untuk dimuridkan dan digembalakan dalam kelompok-kelompok kecil, supaya karakter Kristus semakin terbentuk di dalam kita dan kasih persaudaraan semakin nyata di antara kita. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom, Shalom. Kita bersyukur pagi ini kita boleh beribadah secara offline, semua karena kasih karunia-Nya. Kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk menyenangkan Dia, untuk memuliakan Tuhan. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ya Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur Tuhan, pagi ini kami ada. Itu semua karena kemurahan, semua karena kebaikan, semua karena kasih karunia-Mu saja. Pagi ini kami datang untuk memuliakan Tuhan. Pagi ini kami datang untuk meninggikan nama-Mu. Pagi ini kami datang untuk memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh ada sampai sekarang.
Kami akan gunakan waktu kami, seluruh hidup kami pagi ini hanya untuk kesenangan-Mu saja. Engkau dipermuliakan, Engkau ditinggikan dalam ibadah kami pagi ini. Engkau hadir dan melawat setiap kami. Engkau tahu Tuhan setiap kebutuhan jemaat-Mu, dan kami percaya Engkau hadir juga dalam semua kebutuhan mereka. Engkau hadir dalam semua keadaan kami pagi ini. Kiranya Roh Kudus-Mu turun atas kami, memenuhi kami, sehingga hari ini kami boleh mengalami Tuhan. Itu yang kami cari Tuhan, mengalami Engkau di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, tiada berubah. Ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ya Tuhan, tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ya, percayalah, masih ada mujizat. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ya Tuhan, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Percayalah, selama ku menyembah-Mu, ku percaya ya Tuhan masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Katakan, selama ku menyembah-Mu, ya Tuhan.
Kami percaya Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Ya Yesus. Oh, kami percaya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Yesus. Katakan selama ku menyembah-Mu. Ya Yesus. Ya Tuhan. Ya Yesus. Ya, percayalah, percayalah. Ada mujizat setiap hari. Katakan selama ku menyembah-Mu. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya. Ya Tuhan, kami percaya Engkau masih bekerja sampai sekarang ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Ya Yesus. Ya Tuhan, katakan dengan penuh percaya selama ku menyembah-Mu. Ya Yesus. Ku percaya bahwa mujizat masih terjadi selama Kau besertaku. Ku melihat ada mujizat setiap hari. Katakan selama ku menyembah-Mu ya Tuhan. Kami percaya. Ya Tuhan, bahwa mujizat masih terjadi selama Kau besertaku. Ku melihat ada mujizat setiap hari. Katakan selama ku menyembah-Mu ya Tuhan. Ku percaya bahwa mujizat masih terjadi selama Kau besertaku. Ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ya Yesus. Ya Tuhan, selama kami menyembah-Mu ada mujizat. Kami percaya padamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Hosana bagimu, hosana bagimu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami menyembah, kami menyembah, kami meninggikan-Mu ya Yesus. Oh, terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu Tuhan. Ya Yesus. Haleluya Yesus. Kami percaya penuh kepadamu ya Tuhan. Ya Yesus, kami percaya penuh kepadamu Tuhan. Ya Yesus. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya
bahwa mukjizat masih terjadi selama kau besertaku. Ku melihat ada mukjizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mukjizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ya Tuhan mukjizat setiap hari. Ada mukjizat setiap hari. Ada mukjizat setiap hari. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang beserta kami. Karena itu kami akan terus mengalami mukjizat berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita bersuka cita karena Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Terima sukacita pagi hari ini. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku ya. Tuhan ada dalam hati kita. Jangan patah semangat, Tuhan ada bersama kita. Amin. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, bersukacita ya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku. Amin, jangan patah ya. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuh. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku.
semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacitamu Tuhan penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, tetap sukacita, ada Tuhan beserta kita. Amin, haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, haleluya. Ayo kita bangkit berdiri, kita nyatakan kita bersukacita pagi hari ini. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku ya Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, amin, Dia megah bagi kita. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ya, haleluya, amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, amin. Kau megah bagiku, ya, Dia ajaib, Dia megah bagi kita. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan, amin. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan,
Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Ya Tuhan. Ya Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap ya Tuhan. Aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu,
bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir ini. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, mari bangkit berdiri bersama. Ini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ya ralaya, ya ralama, ralamo, ya ralama, ya namaya, ya ralaya, ya ralama, lama, lamo, ya ralaya, lama, laya, lama, ya ralaya, lama, lama, lama. Haleluya. Pura para la 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 para. Pura la para 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 para. Siara la para la para 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 ya la para ya la para ya la para ya la para. Siara para 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 para. Ora para 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 para. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami sudah memuji, menyembah nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya, berbicaralah buat setiap kami. Urapi kami semua, urapi lidah bibir hamba-Mu, supaya hamba-Mu Tuhan pagi hari ini dipakai sebagai sarana alat Tuhan yang kudus dan dahsyat. Sehingga setiap kami yang hadir, siapapun mereka, engkau punya sakit penyakit, engkau percaya akan kuasa Tuhan, sembuh dalam nama Yesus. Amin. Engkau yang butuh pertolongan, engkau percaya, berdoa, mujizat itu ada, mujizat itu nyata. Terima dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Bersyukur untuk semuanya ini. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa dari Yesus, sehingga iblis tidak ada kesempatan untuk mencuri setiap benih firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Roh hikmat dan pewahyuan turunlah atas hidup hamba-Mu ini Tuhan. Mampukan hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya, tapi Tuhan yang berdaulat, Tuhan dimuliakan, kuasa Tuhan dinyatakan. Dalam nama Yesus, yang percaya berkata amin. Silakan duduk saudaraku ya. Shalom. Haleluya ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Gembala di tempat ini, Pak Han Hensan, Bu Vince, ya, juga semua pengurus atau apalah di sini disebutnya ya, diaken atau majelis yang sudah mempercayakan saya pagi hari ini dan nanti sore saya akan bagikan kebenaran firman Tuhan. Ya, pagi hari ini judul firman Tuhan saya berikan judul kemenangan orang percaya. Siapa yang rindu pagi hari ini mengalami kemenangan, angkat tangan. Mantap. Ya, saudaraku ya. Kita hari-hari ini mengalami di negara kita pandemi berkepanjangan. Mulai Maret 2020 sampai hari ini rasanya belum mau berhenti juga, saudaraku ya.
Kita tidak ngerti rencana Tuhan itu apa atas kita semua. Tapi yang kita tahu adalah sekalipun ada banyak persoalan, Tuhan selalu punya cara menolong kita. Yang setuju katakan amin. Ya, mari pagi ini kita akan lihat cepat saja 1 Petrus pasal yang ke-5, mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Setelah itu kita akan renungkan satu persatu firman Tuhan. Dikatakan 1 Petrus pasal yang ke-5, boleh ditayangkan di LCD. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11, Pak Isyar ya. Oh, belum. Oke, mari kita sama-sama membaca di sana. Dikatakan, karena itu rendahkanlah apa? Dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu siapa? Si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan apa? Iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu, supaya kamu apa? Menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, saudaraku ya. Tadi kita tahu judul kita firman Tuhan pagi hari ini, kemenangan orang percaya ya. Tadi di sana dikatakan apa? Ayat 9, lawanlah dia, yaitu iblis. Ya, jadi kalau pengen menang, saudara harus apa? Melawan, saudaraku. Orang tidak akan pernah berani melawan kalau tidak punya kekuatan. Kalau melempem, saudaraku. Ya, saya ingat awal pertama saya ada di Selawi tahun 2001. Gereja kami itu ya sama seperti Jatibarang, modelnya kalau ibadah depannya ada gebere ya. Ada kayak papan triplek itu ditutup. Jadi kalau hari Minggu itu hari yang menyedihkan ketika saya datang. Kenapa? Saya tidur di pastori gereja karena waktu itu kami masih bolak-balik Semarang, Selawi. Tiap kali saya sore mau ibadah, saya lihat di depan pintu, itu di belakang geber itu banyak itu loh, kulit kacang disebar, akeh nemen. Saya memang bukan orang yang terlalu bersih buat diri saya. Orang lain ada yang lebih bersih. Tapi nek rumah Tuhan dibikin kotor, saya tidak suka. Ya, jadi saya cari tahu, ini ada apa ini? Suatu hari, siang hari saya istirahat di mana? Di pastori. Saya keluar pakai celana pendek ya. Saya lihat orang-orang itu kampung belakang ya, belakang kami itu kan kampung yang rawan, banyak apa? Gali-gali, banyak orang-orang yang preman-preman gitu ya. Minum di depan gereja pakainya teko. Dikasih gelas, lalu mereka makan kacang. Saya juga dulu tukang minum. Ya sama seperti itu. Ya, tapi saya kalau habis minum tak bersihin, tak buang. Nah ini di depan gereja seperti itu. Saya langsung tangan saya gini, 1. Minggu depan tak lihat lagi. Gitu lagi, kulitnya diguang, ditinggal. Saya langsung gini, 2.
Minggu berikutnya tak lihat gitu lagi. 3 minggu keempat tak adepi. Saya bersyukur waktu muda saya punya pengalaman berkelahi. Awake cilik tapi cengis abang, saudaraku. Saya pernah dikeroyok Arab 7 orang. Benjut semua, kalah, saudaraku. Besok tak cari. Saya bawa teman 2. Jadi saya berdua dengan kakak saya tak habisin. Karena buat saya orang yang kurang ajar harus diberesin. Yang setuju katakan, oh enggak ada yang amin, puji Tuhan. Ya, jadi minggu yang keempat saya ada di gereja. Kan dulu kita ini gereja ini seringkali doa puasa hari Sabtu. Di sini juga sama dulu ya. Hari Sabtu puasa lalu makan bareng-bareng gitu. Sekalipun makan macam-macam lah. Yang biasa bawa kangkung, bawa telur, nanti dimakan bareng-bareng kayak perjamuan kasih gitu. Nah, pas kita lagi doa puasa itu mister itu lakukan kebiasaan mereka. Saya bawa sapu, saudaraku. Di gereja kan sapu masih banyak ya. Saya bawa sapu. Papa saya langsung berdiri, saya diginikan. Beliau bilang apa? Hati-hati. Kowe wong ning ngarep gereja coba kebuki kabeh katanya. Kenapa? Dia tahu saya itu enggak banyak omong kalau pengen ngabisin orang. Dulu makanya ada satu pujian apa? Dulu saya jauh dari jalan Tuhan dulu, saudaraku. Tapi saya ingat sekarang saya ini hambanya. Tapi orang kayak gitu harus dihadapi dengan caranya kita yang sekarang. Kalau dulu itu sapu yang tak pegang, tak ropel kayak kabeh, tidak ada orang pulang jalan ini bener, pasti dengklek kabeh. Ya, jadi pada waktu saya keluar, saya hadapi mereka. Saya megang sapu, orangnya kaget enggak? Hah? Pasti itu salah satu preman yang tato ini gede pakai lekton. Mesti mikir, aduh cilaka ke. Pendeta sing anyar ternyata apa? Preman juga ya dah. Saya keluar, saya bawa sapu. Sambil pakai sapu saya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Langsung saya bilang gini, Mas, aku pengen lihat nek kamu minum di belakang gereja. Belakang gereja itu ada musola gede. Tak beli kayak 2 kerat. Aku pengen lihat kau minum di sana kuat berapa menit. Orangnya rundang dah. Maksudnya apa, Bos? Gini loh. Kita ini cari teman, ya kan? Kau belum kenal aku belum kenal kau. Kita bersahabat kan enak. Tapi nek kau ngotori rumah Tuhan, ini gereja itu rumah Tuhan loh. Ora ape. Sapu ya. Saya matanya mbak roto melotot sini, sapu ya tolong. Saya ngomongnya udah serius. Sebab saya bilang apa? Nek 15 tahun yang lalu, orang model kayak kamu, tidak ada yang pulang butuh. Ini sapu nih tolong disapu. Disapu nih saudaraku. Tapi karena mereka berani nih gitu, mereka ngamuk. Tidak lama kemudian, Bu saudaraku, gereja kita digeruduki macam-macam. Lalu saya pergi ke belakang, saya temui RW-nya. Saya bilang apa? Pak RW, itu orang yang kemarin pada minum di depan gereja, udah tak nasihati supaya dibersihin. Tapi mereka tidak terima. Bilangkan sama mereka. Kalau mereka tidak bisa dijak omong dengan damai, tak habisi dengan caranya saya panggil polisi. Orang-orang datang semua pemberesan dengan saya. Sampai hari ini mereka friend. Jadi musuh itu harus diapa? Dilawan. Saya tidak ngajari saudara habis ini ngebuki preman di depan gereja loh. Dilawan, hadapi artinya. Supaya apa? Dia akan lari daripadamu. Amin. Hadapi. Lah yang kita sekarang hadapi bukan preman. Yang kita hadapi adalah kuasa kegelapan. Roh maut, penguasa di udara, yaitu iblis. Lah supaya bisa menghadapi, ya mari kita akan lihat gambarnya, Bu Isyara ya. Saya kemarin kasih gambar beberapa. Gambar sederhana, saudaraku. Ini gambar singa yang ada di keserumunan kerbau. Kerbau itu tidak berdaya kalau sendirian, betul atau salah? Singa itu dinamakan binatang buas. Tapi kalau ini bareng-bareng, bergerombol, Bapak Saudaraku, singanya apa?
kalah, saudaraku. Makanya di sini dikatakan tadi ayat yang ke-6, karena itu rendahkanlah dirimu. Gereja itu harus ada acara yang disebut doa. Dahsyat lagi kalau ada puasa. Sebab Alkitab berkata apa? Ada saatnya doa saja kurang cukup, tapi harus disertai dengan apa? Kuasa. Yang ngerti katakan amin. Saudara belum sarapan? Hah? Belum, saya sudah. Ya, makanya saya energik saudaraku ya. Jadi saudaraku, doa, puasa. Memang ketok cara jadul. Gereja Pantai Kosta Lama, seringkali mereka GPDI, saya dulu juga pernah besarkan oleh sebuah gereja GPDI. Pendeta saya selalu bilang apa? Sembahyang, puasa, apalagi setelah itu saya masuk di GPPS. Saya sampai ikut tempatnya Pak Ishak, beberapa kali saya KKR di sana. Pendeta tua ini yang orang dari Cungkok sana, dia seringkali kalau ngomong aja susah sekali, cedal, bahasa Indonesianya enggak bisa didengar dengan enak. Dia cuma selalu bilang ini, oh sudahlah, kita orang mesti punya waktu doa. Banyak doa, banyak bekat. Tulang doa, bekat kurang-kurang. Kalau saudara tidak mau doa, doa meyu. Saya pikir doanya melayu. Ternyata apa? Meyu, hilang, saudaraku. Dan saya buktikan waktu saya datang KKR, itu pagi-pagi jam 5 beliau udah bangun. Pakai baju tidur itu yang modelnya lerek-lerek ya. Cina Totok kan senengnya pakai baju lerek-lerek itu. Nah saya Cina lawas, saudaraku. Ya itu kalau Cina Totok senengnya pakai yang piyama itu. Sudah ada di kantornya, kami peserta KKR udah datang turun dari bis istri. Saya lihat sendiri dengan mata sendiri. Ada seorang anak remaja, perutnya gede sekali. Pagi-pagi dibawa mamahnya datang ke gereja, ke kantor di Arjuna itu. Lalu bilang, selamat pagi Om Ishak. Selamat pagi Ibu, ada apa? Anak saya sudah beberapa hari tidak kencing. Jangan takut, Tuhan pasti jamah. Pegang perutnya langsung kencing, saudaraku. Saya lihat itu, saya bilang ini pendeta yang gua cari yang kayak gini. Mantul, mantap betul. Amin. Enggak pakai lama. Kenapa? Beliau punya waktu sehari berdoa 6 jam. Pagi 3 jam, sore 3 jam. Makanya perkataannya penuh dengan kuasa. Jadi orang yang mau lawan kuasa kegelapan harus punya waktu bersekutu. Sebab firman Tuhan berkata hadirat Tuhan itu menyembuhkan. Amin. Hadirat Tuhan itu memulihkan. Hadirat Tuhan itu memberkati. Berbicara doa dan puasa itu merendahkan diri ini. Ya, bulan Juli kami itu kan setiap bulan selalu ada pertemuan pengerja. Karena ini lagi pandemi, kami lewat Zoom meeting, saudara. Ya. Pada waktu sedang pertemuan, saya selalu kalau pertemuan saya yang pimpin. Kadang saya main gitar sendiri karena saya bisa main gitar. Saya ngejai pengerja pujian penyembahan. Selesai lalu saya ngomong visi yang disampaikan lewat gembala pembina saya Pak Niko, sampaikan kepada orang-orang. Tahu-tahu saya bilang gini, saudara, ya saya sih tidak bilang kalian semua harus enggak. Tapi kalau yang mau silahkan. Saya kok rasanya bulan Agustus harus puasa, doa puasa. Saya enggak ngerti ada apa. Itu saya ngomong bulan Juli, akhir minggu keempat, hari Kamis. Ya, enggak lama kemudian, Agustus awal, istri saya kan 4 bersaudara. Dia nomor 1, lalu punya adik laki 2, adik perempuan. Nah ini adik yang ketiga, punya istrinya waktu kecil, anak-anak ya, pernah dioperasi jantungnya di Penang. Nah dia anak orang punya. Keluarganya semua kena jantung. Mamahnya meninggal sakit jantung. Ciciknya lagi kuliah di Salatiga, semaput, bawa rumah sakit tidak ketulung, diagnosa dokter berkata dia kena serangan jantung. Nah ini yang tengah yaitu istri saya, kecilnya pernah sakit jantung, tapi dia berpikir itu sudah sembuh. Ya, tapi singkat cerita, berapa waktu yang lalu suaminya itu kan ginjalnya ada batunya, periksa. Pada waktu periksa dia ikut periksa, pengen lihat kondisi tubuhnya, diperiksa, saudaraku ternyata ada yang tidak pas di tubuhnya. Lalu diperiksa ke dokter ahli,
dokter internis, sampai akhirnya dokter internis bilang, kau ke dokter jantung yang paling pas di sana. Pergi dokter jantung bilang apa? Dia punya aorta, jadi di jantung kita itu ada kabel besar, yaitu otot besar namanya apa? Aorta, itu paling gede. Itu dia punya aorta sobek, saudaraku. Ya, dan sobek itu dokter bilang ada yang pendek, juga bisa ada yang panjang sampai perut, karena itu panjang gitu loh di dada sini, di belakangnya ini apa namanya? Iga ya, rangka depannya. Dokter bilang, mulai hari ini kamu ndak boleh angkat-angkat barang, batuk aja ndak boleh. Padahal sekarang bangsa orang musim batuk ya, tadi aja ada yang wahin aja ndak boleh. Padahal wahin enak loh. Sebelum ada pandemi orang di luar gitu wahin, alhamdulillah. Sekarang wahin orang lari semua, betul ya? Wahin ndak boleh, batuk ndak boleh. Saudara bisa bayangin, kerja yang biasa senangnya kerja, dia senang bersih-bersih rumah. Suruh stop, jadi kayak monster, cuma di kasur, kelilingan, pergi apa, kemana-mana harus pakai masker, maskernya harus double, nggak enak. Lalu suaminya ditawari pekerjaan sama bosnya, ya karena dia sekarang itu kan kerjasama dengan Huawei, HP itu ya, teknologi. Dia percaya dari Jungpo, bosnya bilang apa? Ini nanti pusatnya mau dialihkan di Australia, jadi kamu harus sering pergi ke luar negeri. Nah, coba istrinya sakit. Dia bilang, aduh enggak mungkin deh. Akhirnya dia telepon ciciknya. Dia bilang apa? Ci, ini si Joyce, yang namanya Joyce, ipar istriku itu. Ini didiagnosa ke dokter gini-gini, dan dokter Semarang enggak bisa yang ngatasi. Kenapa? Ini harus ditangani dokter spesialis ahli. Operasinya kalau enggak salah namanya bental ya, bental. Ini operasinya berjalan 5-8 jam, Mbak Bisyara. Akhirnya dia dikasih referensi, saudaranya yang kepala yayasan rumah sakit Telogorejo telepon ke Jerman, tanya, Indonesia yang paling pinter siapa? Lalu adalah satu nama, yaitu Profesor Doktor, lalu apa, titelnya akeh ya, ada 5 apa 6, Suko, ada cuma di Jakarta. Dia mengoperasi orang paling 1, kalau lebih pun 2. Seminggu paling banyak pasiennya dia batasi cuma 10 kalau operasi itu. Jadi operasi ini, aduh saudaraku, ya biayanya larang 650 juta. Darah yang harus disiapkan itu 30 ampul paling sedikit saudaraku. Ya itu kalau pendarahan bisa butuh 50 ampul. Jadi adik istri saya telepon istri saya, dia bilang, gimana ya Ci? Langsung istri saya bilang ini, kau ngomong dewe sama kau ya bis. Kok ya bes kan imamnya kita di keluarga. Telepon saya bilang ini, suaminya namanya Jerry. Saya bilang ini, Jer, caranya cuma satu, yaitu apa? Merendahkan diri, minta pembelaan Tuhan. Sebab kalau kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka engkau bisa melawan. Amin. Lalu saya bilang apa? Puasa bareng-bareng aku. Puasa. Tiap sore dia ngejai saya ngejai dia sembahyang, berdoa, sampai menjelang persiapan belum berangkat ke Jakarta, Tuhan bicara dengan saya apa? Semua akan selesai 1 per 1. Langsung saya tulis di status, 1, 2, 3, Tuhan selesaikan 1 per 1. Tak pasang di status WA saya. Tapi orang lain kan tidak ada yang tahu ini maksudnya apa. Ya, yang saya tahu saya cuma bagi. Tuhan itu selesaikan masalah itu 1 per 1. Berjalannya waktu, lalu PPKM yang pertama selesai, dia berangkat, dia pamit kami. Berdoa ya, sesuk berangkat. Oke, berangkat. Saudara, istrinya itu ikut asuransi. Saya tidak perlu sebut asuransinya apa ya. Sampai Jakarta, masuk rumah sakit, suaminya langsung turun. Kan orang itu kalau mau ditangani di rumah sakit, kalau sakit semua harus clear, pembayarannya pun jelas pakai apa gitu kan. Rumah sakit sekarang seperti itu. Beda kalau di Singapura, saudara saya, sepupu istri saya, kapan hari anaknya kena leukemia di bawah Singapura, enggak ditanyai macam-macam, ditangani dingin, bayarnya kiri, sini enggak, bayarnya depan jelas, bayar ngutang bon apa aku bayar. Di depan, makanya orang pergi rumah sakit sekarang, aduh, makanya saudara sehat harus bersyukur. Amin. Ya karena kalau ke rumah sakit duitnya harus kebung sekarang saudaraku. Ya apalagi kalau kenanya COVID, aduh Bapak Saudara. Ya sekali injeksi atau sekarang ada obat yang diakui WHO, sekali cus 11 juta.
Wah, cus, ya duitnya nyucus. Amin. Sehat, bersyukur. Nah, sampai sana kartu asuransinya dikeluarin. Saudara tahu, di-reject. Istrinya dikasih tahu, hampir mau emosi, tapi kan dia ingat omongan di dokter. Batuk enggak boleh, ngamuk enggak boleh, wahin enggak boleh. Bisa nangis, dia telepon istri saya siang-siang jam 10. Cik, iki piye? Ya, orang Semarang bisa ngomong gitu ya. Angger wong Jatibarang, ki kepriben gitu. Lalu istri saya bilang ini, kamu ingat pesan Tuhan yang disampaikan one by one, satu persatu. Lah aku harus apa? Nangis saja sama Tuhan. Tuhan, aku belajar percaya. Tiada yang mustahil, kata pujian tadi ya. Amin. Dia hanya nangis. Malam enggak clear. Besok pagi jam 12 clear. 1 selesai. Nah, yang kedua, butuh darah 30 ampul. Waktu saya ditelepon, oh butuh darah 30 ampul. Akan nemen saya bilang gitu. Ini lagi pandemi loh. Iya, rumah sakit pengen kita yang sediain. Dia telepon sepupu mertua saya, karena mertua saya itu sepupunya gembala di Jakarta Barat. Telepon, saya yang prolog, saya bilang ini, bro, mas bro, iki tolong nih, anaknya papi, mantune operasi gini-gini butuh darah kayak. Ya, engkau tak share, dia bilang gitu. Di share, saudara tahu, jemaat tidak ada yang berani donor. Makanya saya bilang, orang itu akan tahu baik apa tidak, itu ketika sedang dalam kesulitan. Kalau lagi ada berkat, orang deket-deket itu lumrah, ada gula, ada semut. Tapi kalau saudara lagi susah, orang mau tolong saudara, itu baru well. Amin. Ya, dia bilang, tidak ada yang mau donor kok, tenang. Saya telepon kenalan saya di Jakarta yang beberapa waktu yang lalu, mamanya saya doain. Saya bilang apa, bro, adik iparku tuh gini-gini, kamu bisa kasih tolong. Dia memang jawabnya dari awal itu ndak berani ngomong, dia bilang apa, aku ndak berani janji ya, soalnya apa ini lagi pandemi, apalagi 30 ampul Pak Yabes, itu banyak sekali loh. Tapi kalau bisa aku akan campur tangan. Dia itu bisnismen di kota Jakarta. Hampir tiap hari dia bagikan nasi bungkus kepada orang-orang miskin. Wong sing ning pinggir jalan dia temui, dia pakai mobilnya yang gede, Pajero. Lalu dia lihat ada mbok-mbok lagi jualan apa, sepi, kasih. Tukang pungut sampah, kasih. Apa, kasih. Tanpa dia tanya, kowe siapa-siapa? No. Dia turun, dia kasih. Itu hampir tiap hari kata mamanya. Berhenti setelah mamanya sakit kemarin 52 hari. Lalu tidak lama kemudian handphone adik saya mulai bunyi, dihubungin orang. Tidak ada yang kenal. Ini yang datang siapa saja, terkumpul 30 ampul. Ini yang kedua. Lalu tinggal operasinya saudaraku. 5-8 jam. Suaminya sembahyang terus, basah roh terus. Dia bilang ini, istriku kuat enggak ya? 5-8 jam ada di ruang operasi. Dan dokter hanya berkata, kowe pasrah saja. Kenapa? Ini operasi yang besar, jantungnya harus dikeluarin, paru-parunya dikeluarin, diganti mesin, lalu dia ditekuk posisinya. Saya tidak bisa bayangkan Bapak Isyara. Itu berjalan istri saya sepanjang sore, dari sore sampai malam sampai tidak makan. Kenapa? Dia fokus untuk adik ini, sembahyang terus di kamar istri saya. Tiap jam ditanya, piye kabari. Ini si suami di ruang tunggu karena tidak boleh masuk. Dia berbahasa roh terus. Sampai dia bilang, apa? Aku sudah tidak tahu ngomong apa lagi. Karena ini yang paling berat bagi istriku. Tidak lama kemudian, operasinya selesai. Ibu ini dipindah ke ICU. Dan dokter bilang, ini di ICU orang yang operasi kayak dia. Itu 2 hari. Dipasangi ventilator, padahal saya dengar kemarin cerita, orang itu dipasang ventilator tuh sakit loh saudaraku. Makanya lihat orang-orang yang COVID, kalau sudah mulai tempel ventilator, kemungkinan kuat itu sedikit karena sakitnya luar biasa. Makanya saudara harus prokes. Jangan sok kemaki keluar lalu enggak pakai cadar, amin. Ya, dengar, ini virus enggak ada yang kelihatan.
Saudara harus hargai diri saudara dan orang lain. Amin. Ikuti protokol kesehatan, aturan pemerintah supaya saudara sehat senantiasa. Nah, singkat cerita, selesai masuk di ruang ICU 6 jam kemudian dini hari, karena selesainya jam 11, istrinya ngelilir, suaminya suruh masuk. 2 jam bisa duduk. Dokternya bingung, kok bisa ya? Siapa yang tolong? One by one. Tapi dengar, hampiri Tuhan, kayak kerbau tadi, bersekutu. Amin. Sebab kalau saudara tidak bersekutu, nanti akan seperti ini. Coba dilihat nih. Kerbau yang dicokot macan, tolong neng. Nah, dikeluarin. Satunya. Nah, kalau tadi bareng-bareng kuat. Macane caw semua, pergi semua. Tapi ini dewean buat pesta nih. Jadi yang pertama, orang yang tidak senang bersekutu, ini makanan lezat buat si iblis. Lalu yang kedua, supaya saudara menang, dikatakan ayat yang ke-7, serahkanlah segala apa? Kekhawatiranmu. Khawatir itu sami wawon sama yang disebut cemas. Cemas itu masih sedulur sepupu sama ketakutan. Orang mengapa ketakutan? Karena otaknya berjalan lebih cepat dari masalah yang dihadapi. Yang ngerti katakan amin. Jadi kalau saudara otaknya terlalu cepat untuk mikirkan masalah, saya berani jamin yang pertama akan terjadi adalah ketakutan. Dan yang berikutnya akan terjadi yang disebut stres. Kalau pelayan Tuhan, semua orang yang melayani akan mengalami yang disebut burnout. Ludes kekuatan saudara. Makanya gembala saya waktu belum meninggal, Pak David Cakra, gembala rayon saya, beliau bilang apa? Otak kita ini segede apa? Bakpao. Saudara tahu bakpao? Paling gede ini segini nih, bakpao yang umum. Ya, kalau otak saudara segini, berat saudara 65 seperti saya, mikir sehari kuat, tapi kalau mikir terus-terusan pasti stres. Makanya Tuhan bilang apa? Serahkanlah. Kasih. Lepaskan kepalanya sampai ekornya. Kita seringkali serahkan pegang ekornya. Rumongsone saudara itu hebat. Apalagi maaf, kalau saudara kebetulan bisnismen yang sukses, saudara orang yang punya kedudukan, saudara orang yang kuat, seringkali kita suruh serahkanlah. Itu terlalu berat. Makanya kadang Tuhan izinkan ada gelombang yang besar menghantam tiap orang. Supaya apa? Orang-orang yang tidak gampang ini jadi luluh lantak, lalu dia membutuhkan Yesus. Yang ngerti katakan amin. Ya, jadi serahkan. Saudara bisa bersekutu, saudara bisa menyerahkan kekhawatiran saudara kepada Tuhan. Maka yang pertama saudara alami adalah Ia memelihara saudara. Kalau ngomong memelihara saudaraku, kita dicukupkan. Yang ngerti katakan amin. Ya, jadi waktu pandemi saudaraku, saya pandemi banyak pengalaman. Gereja libur 2020 bulan Maret sampai bulan Juli, sama ya. Gerejanya libur, jemaatnya ibadah pakai online. Karena ibadahnya online, persembahannya online. Sing kelingan transfer, sing ora kelingan guyu, gitu. Padahal kita punya full timer, makanya online juga, betul ya. Jadi kalau pekerjaan Tuhan itu lagi libur, semua orang, makanya kemarin saya waktu itu dengar teman-teman kami, Bu Vince pasti tahu di GBI, ada yang wah pengen cepet yang onset. Ada teman saya tak telepon, bro, iki orang mulai aku bingung esok mangan apa. Saya bilang apa? Lah kamu jadi hamba Tuhan berpuluh-puluh tahun, pengalamannya mbak Tuhan apa? Dia diam. Ini jujur tantangan, kamu bisa lihat. Kalau Tuhan itu bisa pelihara janda Sarfat, lagi kekeringan. Oh yo ayah pes, terima kasih yo di elingge. Nah iya, justru masa sulit itu untuk membuktikan kalau Tuhan itu akan memelihara kita. Dia tidak akan pernah let you alone, tidak pernah tinggalkan saudara sendiri karena Dia Immanuel. Yang ngerti katakan amin. Kami ngalami proses
Bulan Maret masih bisa bayar full timer ada 5 orang. April masih bisa bayar. Mei masih bisa bayar. Kita semua udah pergi pelayanan kemana-mana. Pak Hensan juga udah pergi kemana-mana seperti saya juga kan. Nah, bulan Juni pagi-pagi istri saya habis doa pagi, dia kalau habis doa pagi selesai jam 6 dia nyirami tanaman yang ada sekalipun tanamannya tidak besar ya. Dia masuk, dia bilang gini, "Kok, doa lagi kok." Saya bilang sama istri saya, "Kamu udah lihat pagi, siang, sore aku jengkang-jengking sembahyang terus?" Nggak, ini khusus sayang. Loh kenapa? Dia itu kan bagian audit keuangan gereja. Jadi keuangan gereja siapa saja, mulai dari bendahara kecil, kebutuhan diakonia dan semua yang audit istri saya. Nah jadi dia bilang gini, nih duit yang buat bayar full timer habis. Hah? Habis? Tak ulangi ya kok? Habis? Oh iya. Ojo yo tak. Kok njaluk tombe Tuhan? Oh iya. Saya sore-sore, saya kan kalau di rumah punya kebiasaan sore itu sembahyang, ya. Sore saya bilang gini, Tuhan dengarkan tadi pagi istri saya ngomong duitnya yang buat bayar full timer habis. Tapi aku percaya Tuhan pelihara dalam nama Yesus. Amin. Ya, siang-siang istri saya ngobrol dengan saya di ruang tamu, dia bilang gini, "Piye, wis sembayang?" "Oh wis." "Lah, jalan keluar ya Pak?" "Ora arti." "Lah emang arti?" Saya punya mobil saya yang satu dikasih orang, mobil saya beli sendiri kredit. Sekarang udah lunas. Jadi saya bilang gini sama istri saya, nanti kalau sampai tidak bisa bayarnya pakai mobil kita. Kemarin aja waktu bangun gereja, saya punya mobil Captiva, Tuhan berbicara kepada istri saya, suruh dijual, kasihkan gereja. Ini nanti jual lagi aja kalau udah ada duitnya ya. Oh iya. Sebab di rumah itu kami punya peraturan, rumah milikku, mobil miliknya. Jadi kalau mau jual mobil dia yang harus ACC, amin. Kalau rumah saya yang ACC, jadi mobil jual kamu yang ACC. Saudara tahu, karena kami tidak merasa memiliki mobil yang ada pada kami. 3 hari kemudian ada ibu-ibu telepon saya pagi-pagi. Dia bilang gini, "Shalom Pendeta Yabes." "Oh shalom, ini dari luar kota loh." "Bapak, nanti anak saya sebentar lagi telepon ya." "Oh ya boleh." Selesai. "Bagaimana kabarnya?" "Baik." Tak lama anaknya WA saya. Dia bilang apa? "Om Yabes, saya boleh minta rekening banknya?" "Loh ada apa?" "Ini mami tadi sudah telepon ya?" "Sudah." Jadi mami itu lagi ngerenung ke firman Tuhan, baca taat teduh, dia dengar suara Tuhan. Lah dengar suara Tuhan ini apa nyo? "Berkati hambaku Pendeta Yabes." Dia tidak taat 3 hari tidak bisa tidur. Dia tidak bisa tidur hari yang keempat. Makanya hari ini mami saya langsung bilang, suruh kasih duit katanya. Dia transfer saya 5 juta. Ya. Lalu ada ibu-ibu orang GKI di Tegal, tapi saya kenal. Dia lagi dengarkan satu. Jadi kemarin kan waktu kita lagi pandemi itu, orang kan banyak yang dengerin khotbahnya gereja lain karena lewat online banyak ya Bu ya. Tapi kan tidak laporan ya, mereka dengerin siapa, lihat dengerin Pak Rubin Adi, dengerin Gilbert Lomendong yang terkenal ya. Kalau Pendeta Yabes mah tidak terkenal, tidak pernah keluar di YouTube yang top-top gitu sih. Kalau Pak Gilbert, oh mantap, menarik, apalagi kalau cerita, ilustrasinya bagus sekali sih. Ya, lah dia dengar khotbahnya Pak Rubin Adi, ketua BPH kita. Beliau khotbah di saat teduh, beliau bilang gini, "Shalom saudara-saudara, sekalipun kita sedang pandemi, ingatlah akan Ishak di Gerar. Anda harus tetap menabur." Pada waktu itu dia dengar menabur, katanya dia loh ya, di otaknya dia makletuk. "Ayah bes, pagi-pagi jam 6 WA saya. Shalom Pak, saya boleh minta nomor rekening?" "Ada apa ya?" "Saya ini barusan dengar saat teduh, suruh berkati gereja Bapak," katanya. "Kasih duit kelodak." Lalu ada orang Katolik kena COVID. Ya karena dia orang Slawi,
supaya Selawi tidak geger. Waktu itu kan kalau bulan April, bulan Maret kalau ada apa trekking gitu ya. Apalagi kalau punya geger. Selawi Jatibarang pasti sama lah. Kota kecil, kalau ada apa-apa langsung viral gitu. Jadi diobatin di sana mana? Plumbon, dekat Cirebon tuh ya. Mantunya telepon saya. Shalom Om Yabes. Shalom bro, ada apa? Ini papi kena COVID. Lalu urusannya apa mbak saya? Tolong ya Pak Yabes, pagi dan sore didoain. Papi ini tidak nyanyi, kirimlah lagu rohani, kirimlah khotbah-khotbah yang orang Kristen tahu. Kami ini kan orang Katolik. Oh siap. Nomor teleponnya papimu yang bisa dihubungi yang hidup yang mana? Ini, oke. Tak telepon, saya bilang shalom koh. Shalom Pak Yabes. Koh, Om Ban ya, mohon maaf ya. Aku barusan dikasih tahu mantu Anda kena COVID. Iya Pak, ini sesek nih. Oh, ya. Doa saja ya, pagi sore tak ajak doa. Pagi jam 8, sore jam 5. Gimana? Boleh Pak? Doa. Kurang lebih 30 hari dia sudah pulang ke Selawi. Dia udah sembuh. Dia telepon adiknya yang ke gereja ini saya. Dia bilang gini, Nih, aku pengen berkati gereja ini kamu. Loh kenapa kok? Kemarin waktu aku sakit, aku didoain terus sama pendeta Yabes. Oh ya, kasih duit dibungkus koran saudaraku. Lalu adiknya telepon saya. Pak, nanti kalau bapak keluar mampir ke tokonya saya ya. Loh ada apa sih? Itu dititip sama engkohku katanya mengucapan syukur. Dibuka 10 juta saudaraku. Sejak hari itu sampai hari ini full timer, enggak pernah Anda dibayar. Amin. Jadi dengar saudaraku, serahkanlah apa? Khawatir. Apa yang bikin orang khawatir? Kebutuhan, keperluan, masa depan. Termasuk jodoh. Siapa yang belum dapat jodoh angkat tangan. Oh, gak ono sing aku, udah duwe jodoh kabeh, ndak ada sing jomblo. Hah? Haleluya. Jangan takut. Don't be worry. Ojo wedi. Ya, don't be worry kan bahasa Jatibarangnya aja wedi. Betul Bu Guru? Betul, ini pintar bahasa Inggris, gembala saudara. Ya, jadi dengar, kalau supaya bisa melawan, yang pertama, punya waktu untuk bersekutu, rendahkan diri saudara. Jangan nunggu Tuhan goncang-goncang baru, orang nyanda kapok nanti ya. Punya gaya hidup supaya Tuhan mengenal kita seperti pujian tadi ya. Dia mengenal kita. Hubungan setiap hari. Ya, lalu yang kedua serahkan, maka dengar, engkau akan bisa melawan. Sebab iblis itu kalau dilawan, harus dengan kekuatan ilahi. Yang setuju katakan amin. Saya tidak tahu dengan persoalan saudara, tapi yang saya tahu hanya satu. Kalau kita libatkan hidup kita kepada Tuhan, Dia akan tinggal dalam hidup kita. Dan apapun yang terjadi, Tuhan hanya berkata, jangan takut, sebab aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan pujikan, tinggikan dirimu. Pemain musik, mari maju ke depan. Oh Yesus. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Haleluya. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan
kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Katakan tinggikan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatas. Katakan sekali lagi, katakan tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Beri kemuliaan untuk Tuhan, haleluya. Ya Tuhan, kemuliaan-Mu kalau Engkau ditinggikan mengatasi kami yang di bumi. Amin. Pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya tidak ada seorang pun yang tinggalkan tempat ini dengan keadaan yang hampa, sama seperti mereka datang, tapi pulang kuasa Tuhan nyata dalam hidup saudara. Berkati terus pengembalaan hamba-Mu di tempat ini, Bapak Ibu Hensan, beserta dengan para pelayan full timer, semua pengurus gereja tempat ini. Sehingga lewat kehidupan mereka ada banyak orang di sekitar gereja ini dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi kuasa Tuhan yang akan terus berperkara. Sehingga kami bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita mau pulang, kita mau terima berkat Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang semua orang yang adil. Ia tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Mari jemaat Tuhan, pulanglah membawa berkat yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Membawa hati yang mengasihi Tuhan, hati yang melekat kepada Tuhan, hati yang selalu merindukan Dia lebih dari segalanya. Tuhan akan pakai kita dimanapun kita berada. Jadi saksi, jadi terang, jadi berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima semua berkat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.